Percipulsers Stephen di sini. Dan di video ini kita akan review chapter terbaru, yaitu di chapter 986. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Kita pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, setelah libur 1 minggu, diakhiri dengan hal yang sangat epic, akhirnya keluar lagi nih One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 986 dengan judul My Name. Atau mungkin dalam artiannya Shesha lah. Belum itu, saya akan mengucapkan selamat lebaran haji bagi kalian yang merayakannya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan kita akan langsung saja seperti biasa bahas dari cover story terlebih dahulu. Dan ternyata cover story kali ini masih melanjutkan BG Oh My Family. Dan sini duo super cantik Chivo dan Lola tidak mengakui bahwa Pawn ini adalah ayahnya. Dan dia langsung pergi begitu saja. Emang gitu kali ya, yang udah cantik lihat muka kayak Pawn pasti langsung kabur. Astagfirullah. Terlihat BG sudah mendapatkan kapal barunya di sini. Sejujurnya saya sudah sangat bosan dengan cover story kali ini. Sebenarnya apa yang Oda cari dan Oda buat dengan cover story ini? Dan chapter diawali dengan kedua pemimpin Scabard yaitu Kinemon dan Denjiro berhasil sampai ke pintu masuk belakang. Dan terlihat juga seluruh samurai pun membantunya sampai ke sana. Sungguh epic juga sebenarnya momen para Scabard memberikan jalur di kanan dan kirinya, yaitu untuk sang pemimpin mereka, lebih tepatnya bukan pemimpin sih, tapi pengikut pertama dari Kozuki Oden. Dimana tetap Denjiro ini sangat keren menurut saya. Dan ternyata darah yang terlihat oleh Kiku sebelumnya benar saja itu adalah darah dari Kanjuro. Lihat Kiku dan Raizo menangis di sini. Kinemon pun menaruh respect dengan menutupinya dengan topi, karena kita pun tahu mereka semua sudah sebelumnya bersama dalam waktu yang sangat lama sekali. Nah, jadi apakah Kanjuro ini benar-benar sudah mati? Sebenarnya ada pro dan kontra tentang ini. Kontranya adalah karakter Kanjuro ini Oda sudah buat minim banget screen time-nya dari awal arc Dressrosa jauh hingga awal-awal Wano Kuni ketika kita masih menganggapnya dia bagian dari Scabard. Bahkan di flashback Oden pun dikit sekali screen time milik Kanjuro ini. Hingga akhirnya dibalikan bahwa dia adalah sang pengkhianat yang mengetahui rencana dari Kinemon. Dan pada awalnya itu membuatnya menjadi salah satu karakter yang sangat cocok kenapa sebelumnya dia mempunyai screen time yang rendah, karena dia adalah sang pengkhianat yang akan Oda kembangkan untuk mempunyai screen time yang besar saat dia menjadi seorang pengkhianat ini. Tapi jika dia benar-benar mati di sini, itu semua akan terasa sia-sia. Ini adalah kontra kenapa Kanjuro seharusnya belum mati di sini. Karakter hebat Scabard menjadi screen time, bahkan kekuatannya pun sangat hebat. Kanjuro ini pasti seorang Scabard yang kekuatannya di atas rata-rata lah. Dia pun punya buah iblis yang sangat gila, yaitu membuat apapun menjadi hidup, tidak terkecuali sebuah pasukan. Jadi sebenarnya akan sangat disayangkan jika dia harus mati begitu saja tanpa kita pun melihat bagaimana, atau bisa kita bilang off screen lah matinya. Tapi pro-nya adalah itu sebuah pertarungan yang sama sekali tidak seimbang. 7 orang Scabard plus 1 Scabard dengan kerocok-kerocok Kaido. Dimana 7 Scabard pun ada Asura dan Kawamatsu yang kekuatannya di atas mereka. Saya juga sangat yakin Izo ini sangatlah kuat. Jadi sudah sangat wajar kalau mereka menang jauh melawan orang ini atau Kanjuro. Toh kita pun tidak melihat ada luka di tubuh mereka semua kan di para Scabard yang lain. Lalu cukup epic juga pertemuan antara Izo dengan kedua orang ini, Kinemon dan Denjiro. Dan panel pun berpindah ke daerah banket. Nah, ternyata seluruh samurai di bawah Orochi berpindah haluan ke pihak Kaido, dan itu menurut saya sangatlah wajar. Toh dari awal mereka mengikuti Orochi pun karena terpaksa juga kan. Kita pun tahu Orochi sudah mempunyai backingan Kaido dari awal. Jadi ketika mereka berpindah pun tidaklah aneh karena sama-sama di bawah Kaido. Ini pun akhirnya kita melihat ternyata Nami yang di chapter sebelumnya itu sudah tertangkap oleh homies-nya Big Mom. Ternyata homies yang dia buat asal-asal itu punya kemampuan yang cukup hebat. Ia bisa menahan seseorang seperti Carrot dan Nami sampai seperti itu. Ya walaupun kita tahu pasti mereka bakal selamat mengingat semua kru sudah berjalan ke arah sana. Dan kita pun kembali ke Kaido. Lihat dia menaruh respect sangat tinggi kepada Kozuki Oden. Ingat dia pun mendapatkan luka satu-satunya di tubuhnya itu. Lalu juga bagaimana Oden mati di penghujungnya membuatnya sangat respect.
Dan di sini pun begitu, dia merasa Momonosuke sangat tidak cocok jika dia adalah anak dari seseorang sehebat Kozuki Oden ini. Hanya di sini dia bertanya, siapa namamu? Jika kau bukan anak dari Oden dan Toki, aku akan meng-cancel eksekusi ini. Sini pun Yamato kaget mengetahui anak Oden ternyata masih hidup. Dan dia pun memang tidak tahu bahwa para Scabbard yang lainnya juga masih hidup kan? Apakah itu akan membuatnya menaruh harapan Oden kepada para pengikutnya saja dan membuat dirinya bebas atas nama dirinya sendiri? Dan wow lagi, Luffy benar-benar sudah dapat mengontrol kedua jenis Advance Haki. Sebelumnya dia sudah terlihat mahir di penjara Udon untuk melihat masa depan yaitu Advance Observation Haki. Dan sekarang Advance Busosoko Haki pun sudah dapat dia lakukan, yaitu mengalirkan haki dan menghancurkannya dari dalam. Buat yang sudah nonton video saya tentang haki pun pasti akan mengerti pembahasan dan jelasnya. Mungkin kalian bisa cek di video ini. Dan kita pun melihat lagi dua orang Tobiropo, Wushu dan juga Ulti, walaupun sebenarnya tidak diketahui keberadaan dari Petsuan ini di mana. Nah sepertinya dia terpisah dengan Ulti di sini. Dan kita pun lihat Ulti sudah sehat, di mana luka di dahinya pun menghilang. Memang luar biasa user dari Zoan Dinosaurus ini. Dan panel pun berpindah lagi ke Usopp dan Chopper, yang sedang dalam perjalanan juga ke arah pusat pancake di panggung tersebut. Wah ini sih sepertinya akan semakin epic, di mana semua orang akhirnya berkumpul di sana. Kita juga lihat kata-kata dari Chopper di situ. Dia berkata, banyak raksasa dan jika dilihat di samping-sampingnya ada sake dengan ukuran yang sangat besar. Itu pun sepertinya sudah sangat fix bahwa mereka melewati para numbers. Apakah mereka juga akan bawa numbers ini ke ruang utama atau ke panggung utama? Dan di sini terlihat juga untuk trio Wars Generation. Lalu berada di dalam istana yang sepertinya di bagian lain. Menurut saya dia pasti punya tujuan untuk bertemu dengan X-Drake. Ingat sampai saat ini kita belum mengetahui keadaan Tobiropo yang satu ini. Selain sebelumnya hanya diperkenalkan ketika perkenalan Tobiropo saja. Lalu Kid dan Zoro pun yang masih sibuk melawan para gifter yang lain, di mana mereka terlihat sudah cukup terluka atau mungkin debu-debu di tubuhnya lah. Nah dari satu garis panel ini, apakah kalian sudah dapat menyimpulkan Zoro ini sudah setara dengan para kapten dari Top Wars Generation, yaitu Kid dan juga Law? Karena menurut saya seperti itu. Karena itu pun sangat masuk akal mengingat Luffy levelnya sudah sangat jauh dibandingkan mereka berdua. Dan panel pun berpindah kembali ke Kozuki Momonosuke. Di umur 8 tahun, dia sudah memiliki semangat dan jiwa samurai yang sangat hebat. Dia tetap bertahan hidup mengingat ayah dan ibunya yang sudah mati. Dia pula dengan gagah mengatakan namanya dengan lantang. Saya adalah Kozuki Momonosuke, seorang yang akan menjadi Shogun negeri Wano Kuni. Luar biasa, bocah Momonomesum berubah menjadi sang samurai Kozuki. Kaido yang sangat kesal karena dia masih tidak mau menganggap Momonosuke ini adalah anak dari Kozuki Oden, dan ketika dia akan membunuhnya, muncullah ledakan yang cukup besar yang bahkan melebihi tubuh dari Big Mom ini. Itu adalah ledakan yang diciptakan dari borgol milik Yamato. Dan Yamato pun disitu sangat kaget karena dia tidak tahu apakah borgol tersebut benar-benar dapat meledak atau tidak. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk tidak menganggap ayahnya lagi karena ayahnya saja senekat itu membunuh anaknya. Dan sebelum dia menyerang, Luffy pun memanggilnya Hiyamao dan berkata bahwa peperangan ini akan segera dimulai. Tapi bukan kita yang harus membuka peperangan ini. Sepertinya dia pun lagi-lagi melihat masa depan bahwa para Scabbard akan datang dari belakang dan menyerang Kaido. Lagi-lagi bukti bahwa Luffy sudah menguasai haki Advance dengan sangat baik. Mereka semua datang dari belakang panggung. Dan Jack yang kaget karena para Ming yang sudah mereka siksa bisa masih hidup, yaitu Ino Arashi dan Neko Mamushi. Berpikir panjang, Izo langsung menembak tangan King agar pedangnya terlepas. Sebuah gerakan yang sangat cepat. Apakah Izo juga dapat melihat masa depan? Tentu saja mereka semua mengenali siapakah Izo ini. Dia adalah komandan pasukan dari bajak laut Shirohige. Jadi wajar para komandan Yonkou mengenalinya juga. Di sini, Neko Mamushi dengan cepat langsung menyerang tangan Kaido yang sedang memegang gadanya. Dan di saat Kaido masih kaget karena ternyata Kyoshiro adalah seorang Scabbard, dan dia pun sepertinya masih sangat trauma terhadap kehebatan Kozuki Oden karena dia melihat diri Oden dari serangan mereka semua. Mana mereka berkata kata-kata untuk meningkatkan percaya diri yang sudah ada sejak zaman dahulu di Wano Kuni. Abaikan namamu, hilangkan ketakutanmu, siapkan dirimu untuk satu serangan terakhir ini. Tsunachi. Panel epic seluruh Scabbard yang berhasil mengenai Kaido.
Walaupun terlihat hanya Denjiro dan Kinemon saja yang pedangnya sampai ke tubuh Kaido sih, saya juga tidak yakin jika mereka bisa melukainya. Nah, apa maksud penglihatan Kaido yang merasa itu adalah Oden? Dimana di sini kita melihat Inu menyambut sesuatu yang kita tidak tahu itu apa. Iku dan Asura yang cukup jauh dari posisi Kaido. Kaizo yang akhirnya terlihat mengeluarkan pedangnya karena sebelumnya masih di mode ninja. Neko yang habis menyerang tangan Kaido akhirnya tertahan oleh tangan Kaido ini. Kizu dan Kawamatsu yang menahan King di samping. Nah, apakah Queen dan Jack juga ikut beraksi di sini? Yang jelas ini adalah salah satu momen yang sangat epik. Dan itu pun adalah titik utama perang Wano Kuni resmi dimulai. Dimana dendam 20 tahun yang lalu, yaitu mereka untuk menyerang Kaido sudah berhasil di sini. Walaupun kita pun tahu, pasti Kaido tidak akan tumbang, setidaknya mereka sudah berhasil menyerangnya. Dan sesuai kata-kata Luffy, perang akan dimulai tapi bukan kita yang membuka perang ini. Dimana yang membukanya adalah mantan pengikut Kozuki Oden dan musuhnya langsung, yaitu Kaido. Perang resmi dimulai. Nah, satu berita penting bahwa minggu depan ini seharusnya tidak libur, karena minggu lalu sudah libur dari Shonen Jump. Kalau tidak salah, seharusnya setelah chapter 987 ada libur 1 minggu lagi, yang berarti 2 minggu ke depan. Dan juga berita buruk, katanya editor dari Oda Sensei menangis setelah melihat chapter depan, alias chapter 987. Yang awalnya revisi dari chapter ini dan pindah ke chapter depan. Sebenarnya apa yang membuatnya menangis sampai seperti itu ya? Apakah ada karakter yang akhirnya langsung mati dalam satu chapter saja? Apakah salah satu Scabard akan mati di situ atau chapternya semakin emosional? Nah, jadi begitulah review untuk chapter kali ini. Chapter yang sebenarnya sangat mantap dan emosional parah. Jadi mungkin akan saya beri nilai 9,8 dari skala 10. Wih, nyaris sempurna coy. Nah, jadi bagaimana pendapat kalian tentang chapter ini? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue udah pamit and I'll see you guys next time.